Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1186. Rahula menerima peramalan. Dengan menaiki jalan yang demikian adanya, dari benih sebab hingga mendatangkan buah akibat berupa pencapaian penerangan sempurna, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Dharma sebagaimana adanya adalah Tathagata Garbha. Dengan menaiki jalan yang demikian adanya, datang ketiga kelompok alam, menampakkan diri untuk mendengar dan membimbing. Datang dengan menaiki dharma seperti ini, Tathagata menggunakan tubuh nirmanakaya yang menyimpan tahta. Mari kita semua lebih bersungguh hati merenungkannya. Dengan menaiki jalan yang demikian adanya, dari benih sebab hingga mendatangkan buah akibat berupa pencapaian penerangan sempurna. Kala kita datang dan pergi, kehidupan kita di dunia ini, baik di masa lampau maupun masa sekarang, semua merupakan siklus kehidupan yang mengikuti hukum alam. Demikian terus berputar. Dari kehidupan demi kehidupan kita datang dan pergi. Kita sebetulnya menggunakan moda transportasi apa untuk datang dan pergi? Dimulai sejak zaman kalpa tak terhingga yang lalu. Kita sering katakan kalpa dari butiran debu yang lalu. Dari zaman Buddha Mahavijna Nanabidbu, yakni dari kalpa tanpa awal yang lalu. Kalpa tanpa awal yang lalu, kita telah menaiki dharma kendaraan besar. Mendengarkan ajaran kendaraan besar, untuk waktu yang demikian lamanya kita telah menyimpan dharma di dalam batin kita. Ketika kita datang dan pergi, Master yakin bahwa kita selalu terlahir sebagai manusia. Kita bukan saja mempertahankan wujud manusia di alam manusia, kita juga mungkin telah masuk ke dalam kumpulan masyarakat dan datang kembali ke dunia ini karena ikrar kita. Mengendarai jalan kebenaran yang demikian adanya, kita masuk ke tengah masyarakat, menaburkan benih dan memupuk benih sebab dan kondisi. Maka kita memperoleh buah akibat. Karena seberapa banyak benih yang kita telah taburkan, maka sejumlah itulah buah yang akan kita peroleh. Sehingga kita memupuk benih sebab dan merealisasikan buah akibat. Ini juga adalah dari benih sebab hingga mendatangkan buah akibat. Demikianlah buah yang diperoleh adalah berupa pencapaian penerangan sempurna. Kita memang sedang memohon dharma. Dharma terserap ke dalam batin, menambah satu hari untuk mendengar, memahami dharma sedikit lebih banyak. Dengan demikian, tiada henti berakumulasi. Akumulasi sekian lama, meskipun dharma yang kita dengar mengalami kebocoran, setidaknya masih tersimpan di dalam batin kita. Pernah dialiri, pernah dibasahi, ini adalah kita sejak awal. Dharma telah ada di dalam batin kita. Dharma tidak hilang. Ini dinamakan hakiki yang demikian adanya. Sifat hakiki setiap orang adalah demikian adanya. Masih ada di dalam batin kita. Datang dan pergi dengan mengendarai dharma yang telah didengar. Setiap kehidupan berada dalam alam manusia. Tiada henti mendengarkan. Tiada henti berada dalam kerumunan orang banyak. Tiada henti memupuk benih sebab. Tiada henti buah akibat ini disimpan di dalam batin. Di dalam ladang kesadaran ke-8, sama halnya terdapat benih yang seperti ini tersimpan. Jadi terakumulasi perlahan-lahan. Yang penting tujuan kita adalah untuk mencapai pencerahan sempurna Sambodhi. Oleh karena itu, kita menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Dharma sebagaimana adanya adalah Tathagata Garbha. Tidak peduli kita dilahirkan di tempat manapun, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Dunia ini sangat besar. Di 5 benua ini, selama beberapa kehidupan, kita mungkin semua pernah melaluinya. Ada jalinan jodoh dengan tempat apa? Terdapat jalinan jodoh dengan para makhluk di negara yang mana saja. Mungkin saja kita sudah pernah ke sana. Mungkin apa yang telah kita lalui dalam setiap kehidupan sama dengan para Buddha dan Bodhisattva. Juga menanam benih dan mempraktekkan Buddha Dharma. Pada saat yang bersamaan, noda batin, kilesa, adalah sumber pencerahan, Bodhi. Melihat dan mendengar
kebenaran tentang penderitaan para makhluk, kebenaran sejati dari penderitaan, ruang dimanapun kita telah melaluinya. Dimanapun di dunia tempat bencana internasional mungkin kita juga telah melaluinya. Di negara manapun yang kaya bagaikan di surga, kemungkinan besar kita juga pernah melewatinya. Membimbing kaum kaya agar menolong kaum miskin, ataupun wilayah yang miskin pergi menolong kaum miskin sambil membimbingnya agar kaya batin. Sudah selama berkalpa-kalpa waktu yang panjang, ruang tanpa batas, kita mengikuti sebab dan kondisi seperti ini datang dan pergi. Ini juga adalah dengan menaiki jalan yang demikian adanya. Jika di dalam batin kita ada dharma, ladang kesadaran kedelapan kita ada benih, ada sebab dan kondisi. Kita mengikuti benih ini, sebab dan kondisi, dengan demikian seiring dengan waktu, hukum alam, sebab dan kondisi dalam ruang yang tidak terhitung jumlahnya. Ini bukannya tidak mungkin. Kebenaran sejati terkandung dalam makna Sang Buddha mengatakannya seperti ini. Jadi, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Ini adalah dharma nyata, dharma tattva. Prinsip kebenaran adalah nyata sebagaimana adanya di dalam alam semesta dan alam dharma, ruang manapun, waktu kapanpun, langit kekal dan bumi abadi. Nyawa manusia ada batasnya. Hukum alam kita seperti ini mengikuti aliran, bergerak, datang dan pergi seperti ini, silih berganti, bertumimba lahir dari kehidupan ke kehidupan. Kita seharusnya mempercayainya. Sangat berharap, tidak peduli apakah kita di ruang manapun, menjangkau seluruh alam semesta, memenuhi seluruh alam dharma. Kita semuanya berada di dalam dharma nyata sebagaimana adanya. Pada masa Buddha, Mahabisnya Janabibu dengan 16 pangeran kembali mendengarkan sutra teratai. Ajaran dari kendaraan agung ini berada dalam batin kita, di dalam kesadaran kedelapan tanpa mengalami kebocoran dan hilang. Dengan membawa dharma sebab dan kondisi ini datang ke dunia, karena dharma sejati demikian adalah Tathagata Garbha. Selamanya tersimpan dalam batin kita. Tathagata Garbha kita adalah kesadaran ke-9. Kesadaran ke-8 adalah di mana kondisi pendukung kita dari kehidupan ke kehidupan sehingga menciptakan semua benih sebab. Kita setiap orang pada dasarnya memiliki Tathagata Garbha, memenuhi sebab dan kondisi kita, menjangkau seluruh alam semesta, memenuhi seluruh alam dharma. Kita telah melewatinya. Kita harus memiliki keyakinan diri. Kehidupan saat ini bisa berada di dunia ini. Anda dan saya berada pada era yang sama. Artinya kita memiliki jodoh yang sama. Berada di keluarga yang berbeda, ternyata bisa memiliki kekuatan tekad dan ikrar yang sama. Demikian kita semua bisa sama-sama membagi dharma ini. Meskipun Buddha membabarkan sutra teratai hingga sekarang sudah lebih dari 2000 tahun, di era yang berbeda, ruang yang kita alami juga berbeda. Tempat Buddha membabarkan dharma adalah di India kuno. Pada ruang dan waktu itu, sekarang kita telah merentangkan waktu ini setelah lebih dari 2000 tahun. Ruang kita sekarang ini, jarak dari tempat kelahiran Buddha ada beberapa ribuan mil. Namun, dharma sebagaimana adanya adalah menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Prinsip kebenaran adalah sama. Kita sama-sama memiliki satu ikrar dan satu tekad. Dan kita merayakan Waisak bersama, bisa berada pada puluhan negara secara meluas. Menggunakan cara yang sama untuk memandikan rupang Buddha. Ini sangat mengharukan. Seperti ini menggabungkan 3 perayaan menjadi satu, yakni Waisak, Hari Ibu, dan Hari Ceci. Semua menggunakan metode yang sama dalam upacara pemandian rupang Buddha. Dengan nyanyian yang sama, video yang dikirim balik setelah rekaman. Jika kita memejamkan mata, mendengar melodinya, semua sama. Namun, ketika kita membuka mata kita dan melihat adegan itu di ruang yang berbeda, warna kulit yang berbeda, lokasi yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi dharma masih tetap sama. Bukankah ini menjangkau seluruh alam semesta atau memenuhi seluruh alam dharma? Dharma sebagaimana
adanya adalah tata gata Garbha. Prinsip kebenaran ini tersimpan di batin setiap orang. Selama kita memiliki tekad yang sama, dharma adalah sama. Oleh itu, dengan menaiki jalan yang demikian adanya, datang ketiga kelompok alam, menampakkan diri untuk mengajar dan membimbing. Para Buddha dan Bodhisattva mengendarai dharma ini, mengendarai ajaran sejati ini datang ke dunia. Karena itu, mereka datang ke tiga kelompok alam. Tiga kelompok alam adalah alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Batin para makhluk tidak terpisah dari tiga kelompok alam, tidak terlepas dari nafsu keinginan, tidak terlepas dari wujud dan konsep benda material di dunia, tidak terpisah dari pikiran, pandangan, dan pemahaman yang tidak terwujud. Semua makhluk di tiga kelompok alam ini terpengaruh oleh kerisauan, kegelapan batin, butiran debu delusi. Di dalam tiga kelompok alam, para Buddha dan Bodhisattva menampakkan diri untuk mengajar dan membimbing. Mereka datang ke ruang ini, ruang yang luas dan tidak terbatas ini, waktu yang panjang yang tidak terbatas, datang dan pergi untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Kita masih termasuk di antara makhluk hidup. Kita masih harus menerima Buddha Dharma, sehingga itu akan memelihara pikiran kita. Namun, kita harus beruntung. Kita dapat mendengarkan Dharma setiap hari, jadi kita harus berikrar untuk masuk ke tempat orang banyak. Sebagai praktisi yang mendengarkan Dharma, mengajarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma, kita harus berlatih. Setelah mendengarkan Dharma, kita harus berlatih untuk menerapkan Dharma yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. Kita harus menyebarkannya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pendengar Dharma. Maka itu, datang dengan menaiki Dharma seperti ini, Tathagata menggunakan tubuh Nirmanakaya yang menyimpan tahta. Mereka datang ke dunia dalam perjalanan Dharma ini. Dimanapun kita dilahirkan, itu sesuai dengan retribusi langsung dan tidak langsung kita. Kemanapun kita berubah wujud, kita datang ke dunia sesuai dengan sebab dan kondisi ini. Sang Buddha juga terwujud di dunia. Tentu saja, Buddha adalah Buddha. Kita adalah makhluk awam yang belum tercerahkan. Tetapi cara kita dilahirkan di dunia adalah sama untuk semua orang. Itu melalui penyatuan sperma ayah dan sel telur ibu. Akan tetapi Sang Buddha, para Buddha dan Bodhisattva, mereka memiliki tahta yang murni, sifat hakiki yang murni, tidak ada noda batin dan kekuatan karma yang menarik. Dia datang dengan misi, tidak rela meninggalkan para makhluk, datang karena rasa iba pada para makhluk. Oleh karena itu, Buddha dan Bodhisattva menggunakan tubuh transformasi Tathagata. Sebenarnya, tubuh transformasi Tathagata adalah gudang tahta. Semua orang juga demikian. Dalam batin yang juga tersimpan tahta kita, kebenaran sejati dari segala sesuatu di dunia. Prinsip kebenaran sebenarnya Sang Mahasadar sudah sepenuhnya tercerahkan, sementara kita manusia awam masih belum tercerahkan. Namun tahta ini tersimpan dalam gudang Tathagata. Tathagata juga datang dengan mengendarai Dharma yang demikian adanya. Ini disebut Tathagata. Sebenarnya kebenaran sejati adalah tahta. Sifat hakiki yang demikian adanya memenuhi seluruh alam Dharma di alam semesta. Semuanya mengandung prinsip kebenaran dari tahta. Segala sesuatu di alam semesta termasuk kita sebagai manusia juga mempunyai kebenaran sejati dari tahta. Maka dikatakan Tathagata, tubuh Nirmanakaya dari Tathagata datang ke dunia ingin menyampaikan kepada kita semua prinsip kebenaran sejati ini. Demikianlah adanya juga ada pada tubuh semua orang. Dalam batin semua orang ada di dalam kesadaran kita. Ini sudah seharusnya yakin akan hal ini. Kita seharusnya mengerti akan hal ini. Benar, setiap pagi melafalkan kata pendupaan akan berpikir, hari apakah hari ini? Oh, hari ini adalah tanggal 8 bulan 4 penanggalan lunar. Buddha Sakyamuni dengan sebab dan kondisi terlahir ke dunia. Ini merupakan Tathagata menggunakan tubuh Nirmanakaya. Menggunakan tubuh Nirmanakaya ini
dengan menggunakan dharma yang demikian adanya sebagai hari pertama datang ke dunia, yakni saat ini, hari ini, prinsip kebenaran yang sama. Kita harus bersungguh hati dalam bersumbangsi. Tidak ada hal yang tidak mampu dilakukan, seperti negara India. Dalam waktu beberapa puluh tahun ini, sepanjang tahun ada kekeringan, makin lama makin kering, tanda-tanda kekeringan makin lama makin memburuk. Sekarang musim kekeringan sudah semakin buruk, sudah melebihi 330.000 orang. Dalam musim kekeringan ini, apalagi cuaca semakin panas, sepertiga dari populasi negara India tidak ada air yang tersedia. Mau minum air saja tidak mudah. Orang kaya memiliki air sumur. Ada cerita ini di dalam, juga bukan termasuk cerita kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Negara India masih tetap membedakan kasta dengan jelas. Yang ada tersedia air, ada air sumur, yaitu ada tersedia air. Kurang lebih kondisi ini terdapat pada lingkungan orang kaya. Para kaum orang miskin, jika mereka membutuhkan air, mereka harus pergi ke lingkungan orang kaya untuk meminta air. Kadangkala diremehkan oleh orang lain, atau bertemu orang yang sikapnya tidak sopan. Tetapi para ibu demi keluarga mereka membutuhkan tetap bersabar walaupun diremehkan, atau bersabar terhadap orang yang sikapnya tidak sopan. Tetap harus pergi meminta air. Suatu hari, orang kaya menolak memberikan air kepada mereka. Bukan hanya menolak saja, bahkan memaki mereka. Di antaranya terdapat suami dari seorang ibu. Tani melihat istrinya setiap hari ketika membutuhkan air harus mengalami sikap diremehkan dari orang kaya. Maka dia bertekad setiap hari sewaktu bekerja, dia meluangkan waktunya 4 jam sebelum bekerja di dalam desa untuk mulai menggali sumur. Dia begitu saja setiap hari sebelum berangkat bekerja, terlebih dahulu menggali sumur selama 4 jam. Setelah itu baru berangkat bekerja. Setelah pulang bekerja, lanjut lagi menggali sumur selama 2 jam. Sehari menghabiskan waktu 6 jam. Dengan begitu, akhirnya setelah 40 hari, akhirnya terlihat air di dalam sumur yang digali hanya oleh satu orang, sepasang tangan. Dia berkata, orang kaya tidak mau memberikan kami air, hanya bisa mengharapkan kedua tangan sendiri. Asalkan ada niat, maka tidak akan kesulitan. Maka dia telah bertekad untuk menggali sumur, terus menggali dengan 2 tangan. Benar saja, selama 40 hari menggali, akhirnya menemukan sumber air. Saat ini masyarakat desa sangat senang ada air. Pria ini menggunakan kedua tangan dan alat yang sangat sederhana untuk menggali air hingga keluar. Semua orang membutuhkan air. Dia lalu muncul niat. Tanah dan lahan merupakan milik bersama, maka air yang dikeluarkan darinya juga milik bersama. Selama semua orang bisa hidup damai, itulah tujuannya. Sumur telah digali, bersukacitalah. Tekad seperti ini jika ada niat bukan tidak bisa tercapai. Seperti kita memohon dharma, ladang batin kita kering telah kering. Jika tidak ada air dharma yang menutrisi kita, jiwa kebijaksanaan, bagaimana bisa berkembang? Kita seharusnya seperti orang ini. Orang ini bernama Buparau Tatsune. Tuan Tatsune ini, meskipun dia dari kasta rendah, tetapi tekad sungguh tinggi. Orang kaya menolak memberi saya air. Saya menggunakan kedua tangan saya juga dapat melakukannya. Seperti dia menggali sumur. Sekarang air dari mata air telah keluar. Semua orang bersukacita. Dia juga merasa sangat nyaman dan leluasa melihat semua orang memiliki air untuk digunakan. Coba pikirkan, bukankah ini seorang bodhisatwa? Tuan Tatsune ini adalah seorang bodhisatwa. Meski terlahir di lingkungan kasta rendah, pemikirannya melebihi. Cinta kasih ini sungguh tidak sederhana. Mari kita katakan, semua orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Ini adalah tahtata. Menggunakan sifat hakiki tahtatanya, kita tidak bilang saat saya membutuhkan air kita akan bergotong royong melakukan, atau kita tidak akan bergotong royong hanya mengandalkan 2 tangan saja. Sekarang ada air, kalian jangan harap mendapatkannya. Tidak. Merasa lahan ini milik kita semua. Saya melakukan ini agar semua orang bisa menikmati dan saya berbahagia. Kalian lihat betapa mulianya dibanding bangsawan yang berstatus tinggi.
Sifat hakiki ini dipraktekkan. Sifat yang melampaui ini telah mendekati sifat bodhisattva. Ini sebenarnya disebut sebagai bodhisattva, yaitu sifat kesadaran muncul keluar. Maka hal-hal yang ingin kita pelajari ada pada kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan Rahula, engkau pada masa kehidupan mendatang akan mencapai kebuddhaan dengan nama Saptaratna Padma Vikranta Gamin Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Wijacarana Sampana Sugato Lokawidu Anutara Purusa Damya Sarata Sasta Dewa Manusanam Buddha Bagawan. Sutra teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Setiap Buddha, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Kebajikan yang diperoleh dari latihan diri harus ada 10 kebajikan sempurna. Ini adalah sebab akibat. Ada akibat buah seperti ini, mencapai buah seperti ini. Ini adalah 10 gelar sempurna yang dihormati semua orang. Naskah sutra berikutnya. Engkau akan memberikan persembahan kepada para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu halus pada 10 dunia, senantiasa menjadi putra tertua dari para Buddha, sebagaimana sekarang ini. Sutra teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sama seperti Buddha Saptaratna Padma Vikranta Gamin yang menjadi Buddha, tetapi sebelum menjadi Buddha harus terlebih dahulu engkau akan memberikan persembahan kepada para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu halus pada 10 dunia. Diartikan dengan Rahula, kamu kelak akan menjadi Buddha. Namun sebelum menjadi Buddha, kamu harus mulai memberikan persembahan kepada para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu halus pada 10 penjuru dunia. Harus melalui waktu yang lama dan dalam waktu yang sama, kehidupan demi kehidupan, menjadi putra sulung Buddha seperti saat ini. Engkau akan memberikan persembahan kepada para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu halus pada 10 dunia, menggunakan butiran debu halus dalam negeri-negeri perubahan pada 10 dunia sebagai perumpamaan dari jumlah Buddha yang akan diberikan persembahan. 10 dunia merujuk pada 10 penjuru. Artinya di 10 penjuru dunia ada Buddha Tathagata sebanyak butiran debu. Begitu banyak Buddha terlihat tidak hanya 10 dunia, tetapi juga jumlah partikel debu di seluruh penjuru dunia. Harus diubah menjadi debu di tanah 10 dunia ini. Begitu banyak Buddha, jangan bicara seberapa jauh, bicara saja tentang Taiwan. Berapa banyak debu di Taiwan? Anda tidak bisa menghitung debu yang menyapu tanah setiap hari. Anda juga berbicara tentang debu di bumi, juga gunung dan sungai, ada pasir dan debu. Artinya berapa lama waktu yang sangat lama dan tidak dapat dihitung. Misalnya, waktu untuk memuja Buddha berarti harus memakan waktu lama, melewati begitu banyak dunia Buddha. Artinya di dalam 10 penjuru dunia mewakili 10 arah, timur, barat, utara, selatan, 4 penjuru kecil atas dan bawah. Jumlah partikel debu di 10 dunia ini begitu banyak Buddha. Senantiasa menjadi putra tertua dari para Buddha, serta pada masa mendatang ketika para Buddha datang ke dunia, Rahula akan senantiasa menjadi putra tertua dari para Buddha tersebut, senantiasa menjadi para tertua dari para Buddha. Rahula selamanya adalah putra Buddha, serta pada masa mendatang ketika para Buddha datang ke dunia, di masa mendatang masih banyak Buddha akan muncul di dunia. Rahula pada saat setiap Buddha mencapai kebuddhaan akan tetap di samping Buddha sebagai putra tertua Buddha. Putra tertua ini seperti orang di dunia biasanya disebut putra pewaris. Nah, ini yang disebut orang yang mewarisi usaha ayahnya. Ayah ini orang zaman dulu mengatakan ada istri pertama, ada istri kedua. Anak yang dilahirkan dari istri pertama, dia akan mewarisi silsilah dari keturunan mereka. Dia adalah putra pewaris. Berapapun banyaknya usaha ayahnya, anak ini akan meneruskan semua usaha tersebut, melanjutkan usaha keluarga. Ini sama seperti putra dharma dari Tathagata. Harus mengemban jalan mulia dharma dari para Tathagata. Setiap orang meninggalkan kehidupan duniawi. Setiap orang membagikan tekad luhur dan ikrar agung, mengemban misi keluarga Tathagata.
Semua orang adalah putra Buddha. Jadi putra Buddha harus mengemban misi keluarga Tathagata. Apa yang menjadi misi keluarga Tathagata? Yakni menyebarluaskan Dharma Buddha, tidak terputus ke atas mencari jalan kebuddhaan, tidak terputus ke bawah membimbing para makhluk, menanggung beban misi keluarga Tathagata. Putra tertua, seperti putra pewaris di dunia yang mewarisi usaha ayah, putra Dharma dari Tathagata mengemban tanggung jawab atas jalan mulia. Pikirannya ditetapkan pada praktik menakjubkan dari Samantabhadra. Dengan berlandaskan pada pintu Dharma yang sempurna, hanya mengikuti dan menjalankan praktik tunggal, sama saja dengan menyempurnakan segala praktik. Ini yang dinamakan praktik Samantabhadra, guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Ini karena Sang Buddha memandang dunia sebagai satu keluarga, semua makhluk hidup sebagai anak tunggalnya. Jadi kita semua adalah anak-anak Buddha, tidak peduli seberapa besar keluarga itu. Kita semua harus bertekad menyatakan sebuah ikrar, bertanggung jawab atas semua makhluk hidup di dunia. Jadi mengemban tanggung jawab atas jalan mulia. Ajaran Sang Buddha kita harus bersungguh-sungguh dan saksama mendengarkannya. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita di dunia harus mengajar dan menyebarkan Dharma dan mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin dari kehidupan ke kehidupan berikutnya harus memiliki ikrar yang sama. Kita harus mengendarai Dharma Tathagata datang ke dunia. Ini adalah misi kita. Dengan prinsip kebenaran yang sama, putra sulung tidak hanya merujuk pada Rahula. Sebenarnya kita juga harus merasa demikian, bahwa kita adalah putra Buddha. Sebagai putra Buddha justru kita perlu mengemban misi mulia. Kita perlu mengemban tanggung jawab ini. Ini sama seperti praktik yang menakjubkan dari Samantabhadra. Di dalam Sutra Awatamsaka, Bodhisattva Samantabhadra membagikan tekad di dalam Sutra Awatamsaka untuk menjalankan praktik yang menakjubkan. Kemudian di dalam 3 bab Sutra teratai, kekuatan tekad Bodhisattva Samantabhadra juga disebutkan. Praktisi dari ajaran kendaraan besar menekankan pada penerapan. Jadi dengan berlandaskan pada pintu Dharma yang sempurna, tekad yang dibangkitkan oleh Bodhisattva Samantabhadra adalah menjalani ajaran yang sempurna dan lengkap. Pintu Dharma menuju kondisi penerangan sempurna. Hanya mengikuti dan menjalankan praktik tunggal, artinya mempraktikkan ajaran. Karena itu Bodhisattva Samantabhadra disebut sebagai Bodhisattva Samantabhadra dengan praktik luhur. Ada juga Bodhisattva Manjusri dengan kebijaksanaan unggul, Bodhisattva Sitigarbha dengan ikrar agung, Bodhisattva Avalokitesvara dengan kewelas asihan luhur. Kesimpulannya, setiap Bodhisattva memiliki kekuatan tekadnya masing-masing. Bodhisattva Samantabhadra menitik beratkan pada praktik. Ketika beliau mempelajari suatu hal baru, beliau akan menurutinya dan menerapkannya dalam praktik nyata. Ini adalah tekad dari Bodhisattva Samantabhadra. Hanya mengikuti dan menjalankan praktik tunggal. Ketika berbicara tentang Dharma sejati, beliau bertekad untuk menerapkannya dalam praktik. Sama saja dengan menyempurnakan segala praktik. Inilah yang dinamakan praktik Samantabhadra. Jadi segala Dharma, yaitu ajaran Dharma sejati, akan beliau peroleh. Taat pada ajaran dan menerapkannya dalam praktik. Ini adalah praktik Samantabhadra. Sekarang kita membicarakan putra tertua. Yang sama seperti Bodhisattva Samantabhadra, ketika kita mendengarkan ajaran, jangan biarkan hingga bocor. Bila sudah mendapatkan Dharma, kita harus menghargainya dan dengan sungguh-sungguh menegakkannya, agar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan ke orang banyak. Ini adalah pemikiran putra tertua. Kita semua harusnya bisa menjalankan praktik Samantabhadra. Kita semua harusnya bisa memikul usaha keluarga Tathagata. Sekarang membicarakan putra tertua adalah merujuk pada praktik ini. Banyak mendengar dan menjalankan praktik. Tersembunyi adalah senantiasa saling mendukung dan membangkitkan. Makanya buah pencapaian dari Rahula akan sama seperti punya Ananda. Pada masa mendatang juga akan menjadi putra Ananda. Maka banyak mendengar dan menjalankan praktik tersembunyi. Ini adalah Rahula. Dia mendapat didikan yang ketat dari Sang Buddha dan pengajaran dari Sariputra. Maka dia juga banyak mendengar. Bukan hanya Ananda yang banyak mendengar, Rahula juga banyak mendengar. Namun setelah mendengarkan,
Dia mempraktikkannya secara tersembunyi. Setelah mendengar diserap ke dalam batin lalu mempraktikkannya dalam tindakan. Ini adalah melatih praktik dari Bodhisattva Samantabhadra. Mendengarkan Dharma tidak membiarkannya bocor sehingga batinnya menjadi sangat mantap. Karena mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, maka senantiasa saling mendukung dan membangkitkan. Setiap hari membangkitkan tekad demikian, membangun ikrar yang demikian, maka buah pencapaian dari Rahula adalah buah dari Rahula akan sama seperti punya Ananda. Sama seperti Ananda juga akan menjadi putra Ananda. Kelak setelah Ananda mencapai kebuddhaan, kelak Rahula juga akan menjadi anak dari Buddha Sagaradara Budi Wikriditara Jabinya. Demikianlah datang dan pergi untuk jangka waktu yang panjang. Mencapai kebuddhaan secara berurutan, datang dan pergi yang demikian. Sering dikatakan, kita manusia pada kehidupan ini, jalinan jodoh antara engkau dan aku pada kehidupan ini. Aku adalah gurumu, pada kehidupan mendatang akan bergantian engkau adalah guruku. Yang demikian, 500 tahun sebelumnya guru membimbing murid, 500 tahun kemudian murid membimbing guru. Dengan prinsip kebenaran yang sama, Rahula yang sekarang pada masa yang akan datang adalah putra sulung dari Ananda Buddha, Sagaradara Budi Wikriditara Jabinya. Demikianlah secara terus-menerus dia juga banyak mendengar, dia juga melakukan praktik tersembunyi. Sebagaimana sekarang ini, tiada beda dengan pada masa Buddha sekarang. Di masa mendatang di antara memberi persembahan kepada banyak Buddha juga ada Buddha Sagaradara Budi Wikriditara Jabinya. Tetap menjadi putra tertua. Ini sama seperti sekarang. Tiada beda dengan pada masa Buddha sekarang. Semua sama. Selanjutnya kembali mengatakan, Sabta Ratna Padma Wikrantagamin akan memiliki negeri yang agung. Jumlah kalpa daripada panjang usianya para murid yang dibimbingnya periode Dharma sejati dan Dharma miripnya akan sama seperti Buddha Sagaradara Budi Wikriditara Jabinya. Sutra Teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sama di masa mendatang. Saat ini, Sang Buddha akan memberi peramalan kepada Rahula, negeri Sabta Ratna Padma Wikrantagamin di masa mendatang, keagungannya, panjang usianya, jumlah kalpanya, para murid yang dibimbingnya, periode Dharma sejati, Dharma miripnya, negerinya semua orang sama seperti Buddha Sagaradara Budi Wikriditara Jabinya. Semua sama tiada beda. Akan sama seperti Buddha Sagaradara Budi Wikriditara Jabinya. Buddha Sabta Ratna Padma Wikrantagamin akan memiliki negeri, panjang usia, jumlah kalpa, para murid yang dibimbing, periode Dharma sejati dan Dharma mirip, sama seperti Ananda. Memberi peramalan kali ini tidak hanya Ananda yang bisa memiliki usia yang begitu panjang, negeri yang begitu agung, apalagi untuk mengajar dan membimbing para makhluk juga adalah setara. Membangkitkan tekad luhur, menapaki jalan bodhisattva, para murid adalah demikian. Dharma sejati, Dharma mirip semuanya sama, adalah setara dengan Ananda. Namun bedanya, waktu Ananda mencapai kebuddhaan masih sangat panjang. Waktu ini benar tidak dapat dihitung, masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Sama dengan perasaan ini, untuk menyelamatkan para makhluk, ini adalah mencapai kebuddhaan tidaklah sesederhana itu. Kita setiap orang belajar ajaran Buddha harus memiliki kesabaran. Ada orang yang merasakan melakukan pelatihan diri membutuhkan waktu yang begitu panjang sangatlah sulit. Untuk memperoleh tidaklah begitu sederhana. Benar tidak mudah, tapi jika kamu tidak melatih diri dalam waktu yang lama, 6 alam dan 4 jenis kelahiran, 3 alam sungguh menakutkan. Kita tidak bisa menghindarinya. Sehingga walaupun perlu waktu yang lama baru bisa menyelesaikan, sekarang kita melatih diri. Kita bisa memahami prinsip kebenaran. Kita bisa melihat dengan jelas. Pertama, tidak perlu perhitungan dengan orang. Kedua, kita bersumbangsi di tengah orang banyak. Bersumbangsi diri sendiri merasa sukacita. Baik apakah diri sendiri mendapatkan pahala kebajikan, tetapi yang didapatkan dalam batin sukacita, nyaman dan leluasa. Ini telah membuktikan benih dari bersumbangsi mendapatkan keleluasaan sangat rileks. Batin sangat tenang, sangat bersukacita. Ini yang telah kita buktikan. Apa manfaat melatih diri? Mendengarkan Dharma, setiap kata masuk ke dalam batin kita, membuat kita mengurangi kerisauan.
Tidak peduli berapa lama kita bisa mencapai kebuddhaan, kita masih demikian mendengarkan Dharma. Lebih baik daripada tidak mendengarkan, apalagi tidak mempelajari ajaran Buddha. Harus meyakini, lihatlah Bapura Tasne di India, walaupun dia seorang rakyat jelata, walaupun hidup dalam kemiskinan, lihat sampai tidak ada air untuk diminum, benar-benar tidak bisa hidup. Meminta air ke lingkungan yang berada, tidak mendapatkan. Orang dari suku sendiri tidak mau mengulurkan tangan untuk membantu. Dia memutuskan dengan sepasang tangannya, dengan sebuah alat sederhana, dia terus menggali selama 6 jam. Setelah 40 hari mendapatkan sumber air, melihat mulut sumur mengeluarkan air. Sebuah foto melihat dia seorang diri berdiri di dalam sumur yang dalam. Ada air menengadah kepala air sumur yang dalam, tetapi air mengalir keluar. Melihat dia berdiri tegap di dalam sumur itu, benar-benar bersuka cita. Melihat foto tersebut juga turut bersuka cita demi dia. Air dari sumur tersebut bisa menyediakan air untuk orang yang tidak bisa mendapatkan air, bisa leluasa mengambil air. Rasa sukacita itu ini tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Hanya dia sendiri yang bisa merasakan. Walaupun kita memujinya, tetapi rasa sukacita itu, ini orang yang berada pada masa sekarang. Jika dalam sutra ajaran Buddha, inilah bodhisattva, benar-benar merupakan cerita yang mengharukan, bukan tidak bisa melakukan. Dalam sutra ajaran Buddha semuanya merupakan ajaran sejati. Pada zaman sekarang ini, waktu ini kita melihat dia berada pada zaman yang setara dengan kita. Kita hidup di masa sekarang, dia juga hidup di masa sekarang. Ruang dan jarak begitu jauh, tetapi cerita bisa tersebar luas. Teknologi sekarang bisa demikian menyebarluaskan. Kita pada masa sekarang ini terhadap ajaran Buddha seharusnya lebih meyakini secara mendalam, karena sekarang kita bisa melihat di dunia, asalkan kamu berkenan bersumbangsi, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Sehingga demikian, dengan menaiki jalan yang demikian adanya dari benih sebab hingga mendatangkan buah akibat berupa pencapaian penerangan sempurna. Prinsip kebenaran yang sama, niat pikiran ini, benih ini, niat pikiran bersedia bersumbangsi, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Dharma sebagaimana adanya adalah Tathagata Garbha. Asalkan kamu bersedia bersumbangsi, kamu akan memiliki kekuatan itu. Ini merupakan Tathagata Garbha. Tathagata Garbha menyimpan tahtata. Tatata merupakan prinsip kebenaran ini. Asalkan kamu bersedia bersumbangsi, Tathagata Garbha tersimpan dalam kehidupan keseharian kita, berada pada sifat hakiki tatata kita, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.